Ya, silakan. Assalamualaikum. Kita ada ketinggalan puasa di tahun-tahun yang lalu, kemudian kita mengkodonya di bulan Syawal, apakah boleh digabungkan niatnya dengan puasa Syawal? Baik. Ya, kita tangkap maknanya, jika ada kewajiban puasa yang sifatnya mesti mengganti qadha dari puasa Ramadan yang belum ditunaikan dengan sempurna. Seperti perempuan yang datang masa haidnya saat Ramadan, kemudian telah tuntas masa Ramadannya, masuk ke Syawal, dihadapkan pada situasi antara memilih dia mengerjakan puasa sunnahnya atau mendahulukan qadhanya. Mana yang harus didahulukan di sini? Baik, antum mau jawab silahkan, saya pulang. Coba lihat dulu. Kita bukan main tebak-tebakan di sini ya. Kita harus kembalikan ke dalil dulu. Baik. Lihat sini, di sini ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi dua situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal, ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas, dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? Dua hal. Pertama, ayat Qur'annya menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu, lihat kalimatnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa atau di perjalanan yang menyulitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar, jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada dua, satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra itu sifatnya terbatas, tapi kalau ukhar sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung bayar, menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat, tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin tobat saja ketika mau masuk ke ta'lim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah dia, ingin berhijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu maaf ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya. Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat. Dia berubah, belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda qadhanya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah,
Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang, nggak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, nggak pernah bermaksiat seperti orang tadi? Masa sih nggak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda nggak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo, yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang, tiba saatnya Anda berubah. Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda. Lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat pesan saya, tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya, pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Hanya kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh, manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang saleh. Manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus. Bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda. Setelah selesai baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak maka niatkan sebagaimana Anda puasa. Mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya. Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah seperti Engkau mudahkan orang-orang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham sampai sini? Jadi coba cari peluang pahala. Walaupun Anda tidak mengerjakannya, tapi Anda mencoba menitipkan bagian kebaikannya. Ibu sedang haid, tidak bisa puasa Syawal, tapi kan tidak menghambat ibu untuk mendoakan pada akhwat yang sedang puasa, supaya mereka mudah puasanya, supaya mereka diringankan beramal soleh. Begitu mereka ringan amal soleh karena doa Anda dapat bagian pahalanya. Dan itu yang tidak ketahuan, mungkin itu yang meringankan kita di akhirat nanti dari kesalahan kita dan memberikan beban berat kita ketika ditimbang di mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda yang bertanya tadi dan memudahkan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman dalam menunaikan ibadahnya. Baik teman-teman sekalian, kita ambil satu itu saja dulu. Kalau saya sampaikan untuk interaksi yang menggunakan media interaktif, mohon izin itu untuk yang jauh dari masjid ya. Jadi yang di dekat masjid tidak usah nelpon, padahal Anda di luar misalnya kan. Assalamualaikum Ustaz Adi. Assalamualaikum. Dari mana? Dari luar. Sudah ya. Biasanya kalau semakin malam suka ada aneh. Baik. Baik teman-teman sekalian, karena ini baru pertemuan pertama jumpa kita, barangkali kita tidak lama membahas persoalan-persoalan seputar Syawal. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk selanjutnya kita jawab di pertemuan yang akan datang. Saya ingin sampaikan dulu tentang hal yang penting, yang ini jadi koreksi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu hal lagi yang penting. Dan ini menjadi ukuran keberhasilan kita saat menunaikan puasa Ramadan dan bisa diukur pertama kali di bulan Syawal. Ayatnya ada di Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyansum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Lihat kalimatnya di sini, selesai Ramadan. Walitukmilul iddah, supaya Anda sempurnakan jumlah bilangan puasa itu. Yang menarik fokus di sini. Ketika Allah sudah menyampaikan kita sempurnakan bilangan puasa, selesai puasa kita, ini yang paling indah. Lihat ayat Qur'annya. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Dan supaya di Syawal itu, khususnya di tanggal 1-nya, pada saat Idul Fitrinya, selesai puasanya, kita bisa memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik bukan takbirnya, tapi kalimat selanjutnya. 'Ala ma hadakum. Karena Anda telah mendapat hidayah Allah selama Ramadan. Masya Allah. Lihat kalimatnya di sini ya. Dan saya ingin sentuh Anda dengan kalimat Quran ini. Ini yang luar biasa. Bismillah.
kalimat takbir walitukabbirullaha. Walitukabbirullaha, ini poinnya, ala ma hadakum. Pasca Ramadan, selesai Ramadannya, di hari Syawal, hari pertama Syawal, Anda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak takbir. Bukankah selesai Ramadan, bahkan saking tingginya keinginan takbir ini, jangankan besoknya, bukankah maghribnya aja Anda udah takbir? Malamnya Anda sudah bertakbir? Bukankah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya? Perhatikan, yang paling indah, ketika Anda mengucapkan kalimat takbir ini, Allah menyandingkan dengan kalimat ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada Anda selama Anda di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi pertama, kita mesti paham bahwa saat Ramadan itu semua hamba Allah diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan lisan kita bisa bertakbir itu bukan karena kita pengen bertakbir, tapi salah satunya ada hidayah yang telah Allah tanamkan dalam diri kita dan dilatih selama Ramadan. Dan tahukah Anda bahwa di antara makna hidayah itu ketika disebutkan di Quran adalah perubahan, bimbingan Allah yang merubah kita menjadi lebih baik. Jika disebutkan kalimat hidayah di Quran, salah satu maknanya adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang merubah kita, yang merubah seorang hamba menjadi lebih baik. Silahkan cek. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah, dia punya tekad untuk berubah. Dan dia tidak peduli walaupun tantangannya sedemikian berat, dia mencoba untuk berubah. Antum pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Yang para pemuda itu, bukankah tantangannya berat? Diancam begini, diancam begitu, tapi karena sudah mendapat hidayah, mereka memilih untuk mendekat kepada Allah. Walaupun harus tinggal dalam gua, kungkungan yang sempit. Orang-orang yang dapat hidayah, walaupun dia mesti meninggalkan kemewahan, meninggalkan banyak hal, ada ancaman, dia lebih tenang berada di tempat yang sempit karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tenang kemudian menjalani rizki walaupun kelihatan lebih sempit dari sebelumnya, tapi mendapatkan ketenangan di dalamnya. Yang paling menarik, ketika Ashabul Kahfi tadi tinggal di kahf di guanya itu, ini yang paling menarik. Kemudian turunlah ayat yang menyebutkan kalimat hidayahnya. Ayat ke-13-nya, Quran surah ke-18 ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah besar. Naba itu kisah yang besar, yang punya peristiwa dahsyat, yang punya inspirasi hebat. Kalau disebutkan naba itu artinya kisah besar yang inspirasinya harus kita ambil. Kalau cuma berita biasa disebut dengan khobar, zamannya akhbar. Tapi kalau sudah naba itu berita dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya berita tentang kiamat. Makanya ayat tentang kiamat nanti disebut dengan An-Naba surahnya, surah An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim, ya, anin naba'il azim. Lihat, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu. Pertama disebutkan kalimat imannya, amanu. Bukankah ayat puasa dibuka dengan kalimat amanu? Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang yakin kepada Allah. Lihat, ketika mereka yakin dekat dengan Allah, apa yang diberikan? Allah bukan berikan materi, bukan berikan kedudukan, tapi Allahu Akbar, wazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah. Wazidnahum huda. Huda itu jamak dari kata hidayah, jamaknya hudan. Perhatikan teman-teman sekalian, zidnahum huda. Ini ketika Allah cinta pada seorang hamba, sayang dengan seorang hamba, maka yang Allah berikan pertama kali itu bukan dunia, tapi Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Jadi ketika kita saat Ramadan diberikan oleh Allah hidayah, diberikan hidayah, Allahu Akbar, itu tandanya Allah masih sayang dengan kita. Dan di antara bentuk hudan itu ibadah turunannya. Lihat tafsirannya Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian hudan lil muttaqin. Apa yang jadi hudan? Quran. Bukankah di Ramadan kita baca Al-Quran? Bukankah di Ramadan kita membahas Al-Quran? Bukankah tiap malam kita dengar kultum yang bersumber dari Al-Quran? Ditafsirkan kemudian, disampaikan kemudian. Bukankah Quran disebut dengan hudan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan. Ini selama Ramadan tanpa kita sadari ternyata Allah turunkan rahmatnya, Allah bimbing kita untuk berubah. Antum sebelum Ramadan jangankan sholat sunnah, sholat fardu kadang-kadang tertinggal.
Perasaan masih biasa, begitu Ramadan, jangankan fardu, ketinggalan sunnah sudah gelisah. Bukankah antum ketinggalan tarawih nggak tenang tidurnya? Itu kan sunnah. Maka pertanyaan Qur'annya, izin ya, pertanyaan Qur'annya, kalau Allah sudah berikan antum hidayah, sampai lisan antum bisa mengucapkan kalimat takbir, pembuka hidayah, maka apakah dengan semua nikmat itu belum mampu mendorong kita untuk berubah? Itu poinnya. Sampai kapan gitu kan? Ini Allah sudah mudahkan, dan ini nggak mudah loh. Bisa lisan mengucapkan kalimat Allah Akbar itu nggak mudah. Demi Allah saya katakan nggak mudah. Sedahsyat-dahsyatnya Fir'aun, nggak bisa dia mengucapkan itu. Silakan antum lihat kisah Fir'aun. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Itu Fir'aun tuh orang paling jahat di muka bumi yang disebutkan di Quran. Hobinya itu bunuh orang. Yang dibunuh bukan orang biasa, bayi Pak. Bayi. Quran surah 2 ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Pernahkah Anda dengar kisah? Kami kisahkan tentang orang-orang yang kami selamatkan. Ya pada masa Fir'aun dengan kekejaman mereka yang dahsyat. Fir'aun dan koleganya, lihat, yasumunakum su'al adzab, kalau mau nyiksa siksaannya begitu pedih. Yudzabbihuna abna'akum. Yudzabbihun diterjemahkan dengan menyembelih. Tapi antum masih tahu, ada nahara, ada dzabaha, ada dzabbaha, itu beda. Kalau penyembelihan menggunakan nahara, inna a'tainakal fasholli li rabbika. Nah, wanhar itu nyembelih kurban, yang disembelih itu unta. Kalau nahara itu sembelihan untuk unta, karena saat disembelih dia tidak dijatuhkan. Nahara itu menyembelih yang hewannya tidak dijatuhkan, langsung seketika saat berdirinya. Jadi kalau antum lihat unta disembelih, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan yang belum haji, belum umrah, insya Allah disegerakan oleh Allah. Nanti antum main ke Kakia, ke Udaibiyah, di situ nanti ada peternakan unta, lihat bagaimana cara disembelih, tidak dijatuhkan, langsung seketika. Tapi kalau hewannya dijatuhkan, kalimatnya berubah dari nahara jadi dzabaha begini. Dzabaha. Fokus lihat sini ya. Tapi baknya tanpa tasydid. Dzabaha. Kata Nabi, "Idza dzabahtum fa ahsinu dzibha." Kalau Anda mau sembelih hewan, baguskan sembelihan. Dzabaha itu hewannya dijatuhkan dulu. Sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya, kalau mau disembelih jatuhkan dulu. Dan Nabi ketika mengatakan ahsinu dzibha, cara menjatuhkannya pun enggak boleh melukai. Nggak boleh, 1, 2, 3, banting, Masya Allah, kau main apa aja, banting, tarik, tidak, pelan-pelan jatuhkan dengan baik. Dan yang paling menarik, ketika menyembelih pun menggunakan dzibah dari kata dzabaha, sekali sembelihan. Jadi kalau disebutkan dzabaha, itu bukan menggorok begini, tidak. Jadi kalau bisa sekali sembelihan, makanya kata Nabi, tajamkan dulu pisaunya. Dan saat menajamkannya pun nggak boleh di depan hewannya, Anda jauhkan, awas jangan salah. Kadang ditajamkan hewannya di depan, kandidat selanjutnya, ayo coba lihat. Kandidatnya, Masya Allah, dan jauhkan hewannya, Anda kemudian tajamkan. Begitu datang, seketika tertarik, selesai. Tapi kalau Anda sampai menggorok-gorok begini berkali-kali, itu kalimat dzabahanya, baknya digunakan tasydid begini, dzabbaha. Kalau ada orang hobi mengerjakannya, maka kalimatnya dirubah jadi mudhari, pakai ya. Kalau banyak yang mengerjakan, tambah di akhirnya, yudzabbihun. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kebiasaan Fir'aun dan koleganya, tidak menggunakan nahara, tidak menggunakan dzabaha, tapi menggunakan dzabbaha, pakai tasydid, pakai ya, pakai yudzabbihuna abna'akum. Hobi mereka itu membunuh bayi. Bayangkan, perempuan baru lahiran, ada algojo di sampingnya. Kalau bayinya laki-laki, bukan langsung disembelih, banting dulu ke tanah, jatuhkan. Digorok di depan ibu yang baru melahirkannya. Itu Fir'aun. Jahatnya luar biasa, mengaku Tuhan, menantang Allah, menantang nabinya. Tapi perhatikan, sifat rahman Allah tetap berlaku baginya. Sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, didorong kemudian, diberikan hidayah. Langsung 2 nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Kita saja, umat akhir zaman sampai sekarang, nabinya cuma 1 dan gak pernah lihat. Fir'aun 2 nabi kelihatan oleh mata kepalanya. Sampai dengan datangnya pun, lihat kata Quran, lihat kalimatnya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi katakan dengan kalimat yang lembut, jangan keras-keras, jangan kasar, katakan dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirim 2 nabi, kalimatnya lembut, didatangi ke tempatnya, tapi apa yang terjadi? Tidak sanggup mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Sampai kemudian di ujung masa hidupnya, dalam keadaan sakaratnya, baru dia berucap, dan sudah tidak ada faedahnya. Anda yang tidak seburuk Fir'aun, tidak mengaku Tuhan, tidak menantang Allah,
Saking sayangnya Allah kepada Anda, tidak harus dikirimkan Nabi baru untuk membuat lisan Anda mengucapkan Allahu Akbar. Begitu selesai Anda menunaikan puasa, Anda yang serius, yang belum serius, yang belum maksimal, bukankah lisan Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Sadar atau tidak sadar, begitu lisan Anda masih mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu hidayah yang telah Allah berikan menginginkan Anda berubah jadi orang baik. Kalau Anda sudah bisa mengucapkannya, itu tanda kasih Allah. Tinggal kita kemudian membuktikan bahwa kita bisa berubah. Jadi kalau sudah sampai 21 Syawal, lewat 20 hari dari sejak Allah berikan itu semua, Anda belum mau berubah, Anda perlu dikasih apa lagi? Ayo coba kita mulai. Mungkin malam ini kita dihadirkan oleh Allah, karena belum tentu kita hidup selamanya. Besok mungkin kita pulang. Jadi kalau sampai malam ini antum belum mau tobat juga, kapan berubahnya? Jangan sampai seperti Firaun, sudah masanya lewat, Korun sudah ketinggalan. Kalau antum mau bersaing dengan mereka, antum nggak ada bandingannya. Mereka lebih hebat dibandingkan antum. Punya bala tentara, punya segala perlengkapannya. Antum di mana? Apa yang mau dibanggakan? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah berikan hidayah. Saatnya kita kembali. Ayo, pulang ke rumah, perbaiki kehidupan kita. Coba lihat, mungkin kesulitan di rumah tangga itu bukan karena antum nggak bisa menyelesaikannya, tapi karena hubungan antum belum dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal antum jadi champion di perusahaannya, jadi orang paling hebat, tapi masalah kecil aja nggak bisa diatasi. Coba cek lagi, hati-hati. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin berikan inspirasi. Masa kita yang sudah lama berislam dalam kebaikan, kita nggak mau berubah? Di antara mana hidayah adalah Quran. Di antara mana hidayah adalah ibadah. Di antara mana hidayah adalah mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, ta'lim dan sebagainya, dan berubah pada hidup kita. Saya mau tunjukkan pada Anda, kalau Anda serius untuk berubah, sangat mudah bagi Allah membuat Anda lebih mudah untuk mengenali agama Anda.